Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Tagadi wabah virus corona, Pemkot Bandar Lampung alokasikan anggaran 7 miliar rupiah dan bangun ruang isolasi. Wabah demam berdarah dengue kian meluas. Puluhan pasien DBD membludak di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda. Sebagian pasien dirawat hingga ke lorong dengan tandu darurat. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda kembali erupsi, menyemburkan abu vulkanik setinggi ratusan meter. Inilah visualisasi erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda yang direkam oleh petugas pos pantau Gunung Anak Rakatau dari Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMG Lampung Selatan Lampung pada hari Kamis 19 Maret kemarin. Dari jarak sekitar 5 km, Gunung Anak Rakatau terlihat mengeluarkan semburan abu vulkanik berwarna putih hingga mencapai 300 meter. Minggu siang kemarin erupsi Gunung Anak Rakatau sudah kembali mengalami penurunan. Dari data pos pantau Gunung Anak Rakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, erupsi sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 42 mm dan durasi 10 menit 8 detik. Saat letusan terjadi tidak terdengar suara dentuman. Erupsi Gunung Anak Rakatau ini diprediksi masih akan berkelanjutan karena dalam aktivitas pembentukan badan gunung. Status Gunung Anak Rakatau kini di level waspada. Wisatawan ataupun nelayan dilarang mendekati kawah gunung dengan radius jarak 2 km. Perkiraan sih letusan mungkin masih ada ya, tapi kita tidak tahu kapan. Karena ini kan masih dalam tahap membangun lagi badannya. Dikarenakan Dulu kan energinya habis, mungkin beberapa hari minggu terakhir ini dia ngumpulin lagi. Gunung Anak Rakatau yang semua memiliki ketinggian 338 meter dari permukaan laut, kini lebih pendek setelah amblas ke dalam laut dan menimbulkan tsunami hebat pada akhir tahun 2018 lalu. Ketinggian Gunung Krakatau kini masih sekitar 110 meter dari permukaan laut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Oh ini. Pria bernama Erwansa ini mungkin sebelumnya tidak menyangka jika tamu yang disambut di rumahnya ini adalah polisi yang akan menangkapnya. Pelaku ditangkap tim Kobra Polres Lampung Utara karena masuk sebagai DPO kasus peredaran narkoba. Dari rumah pelaku yang terletak di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara ini, polisi menemukan barang bukti 36 bungkus sabu-sabu milik pelaku yang sudah dikemas siap jual. Oleh polisi, pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Pelaku Erwansah ditetapkan sebagai DPO setelah namanya disebut oleh 2 orang anak buahnya yang sudah tertangkap lebih awal. Narkoba. Kamu beli barang itu dapat dari mana? Tarsan. Dari siapa? Tarsan. Kamu sudah jual narkoba itu sudah berapa lama? Barusan. Berapa kamu beli itu? 12 juta. Kamu jual berapa?
12,5. 12,5. Kamu jual ke siapa aja itu? Ya, siapa yang mau beli itu kan? Hah? Ngecer itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Reskrim Polsek Kedaton Bandar Lampung menangkap 2 orang pencuri kendaraan bermotor yang kerap melakukan aksinya di tempat hiburan malam di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Petugas pun langsung menggelandang kedua pelaku ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam gelar perkara di Mapolsek Minggu siang, para pelaku mengaku dalam menjalankan aksinya berpura-pura menjadi pengunjung kafe. Salah satu pelaku mengamati sekitar dan bertugas mengambil motor pengunjung lain yang terparkir. Sudah sering kali yang motor itu. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Namanya Henry. Hah? Henry. Menurut polisi, kedua pelaku atas nama Hendri Gunawan dan Fairul, warga Kedamaian, Bandar Lampung, ditangkap setelah menghubungi korban untuk menebus motornya. Korban pun berkoordinasi dengan petugas untuk menangkap pelaku saat akan menebus motor tersebut. Jadi di Cafe Beliang dan dalam waktu 1x24 jam pelaku dapat diungkap. Pelaku berinisial HG dan FA. Pelaku FA yang mengambil sepeda motor, pelaku HG berperang yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik korban. Modus memang pelaku dengan sengaja untuk mengambil motor pada saat motor diparkir milik korban pada saat korban sedang lengah. Dari para pelaku, petugas menyita sebuah sepeda motor milik korban yang sudah dibongkar oleh para pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan hukuman 7 tahun penjara sudah menanti keduanya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.